Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak karo HP ki rada cerah iki, Yang. Rada cerah. Iya. Itu lah. Iki enggak rada cerah iki HP iki. Enggak kan objeknya kan lebih bebas. Iya. Oke guys. Apa kabar teman-teman dimanapun kalian berada ya? Yang kita sedang saksikan ini adalah proses apa gitu jenenge? Pemisahan ampas kedelai, dan yang di bawah, yang kita lihat di bawah ini adalah airnya ya, aci yang akan kita jadikan tahu seperti itu. Ini sedang tahap penyaringan ya. Untuk kainnya sendiri ya, ini bukan kain sembarangan ya, ini khusus. Jadi kalau misalnya teman-teman mau beli atau teman-teman yang penasaran, ini kita cari di toko kain biasa gitu ya, tapi kita ngomongnya cukup kain saringan tahu gitu, mereka sudah paham itu. Proses ini memakan waktu lumayan ya, karena kita harus benar-benar memisahkan ampasnya yang ada di dalam kain tersebut, dan kita mengupayakan aci atau air yang keluar ini sebanyak mungkin gitu ya. Tapi kalau misalnya kira-kira air yang keluar ini kan kalau sudah tidak terlalu pekat gitu ya, udah bagus lah itu, karena ini nanti berpengaruh tebal tidaknya tahu ya. Seperti ini yang sudah kita cetak ya, terus kita sudah press juga. Jadi setelah dicetak seperti ini, setelah di press seperti ini, nanti kita akan balik ya, kita letakkan di apa namanya, seperti ini. Ini berbuka. Nah, seperti ini. Ini adalah tahu yang sudah siap ya, sudah selesai, artinya untuk tahap finishing tinggal mau digoreng atau direbus untuk tahu putih ya. Nanti saya akan perlihatkan proses yang sangat krusial ya, yaitu pencukaan yang bisa mempengaruhi yang namanya tekstur tahu tersebut. Kalau di sini di tempat kami, untuk tahu kita ada 4 jenis ya, ada tahu sayur, ada tahu putih, terus tahu kempong untuk tahu isian, kemudian tahu asin atau sejenis tahu sumedang. Itu kita bahannya sama semua seperti ini, basicnya sama seperti ini. Kenapa kita bisa bikin tahu asin atau tahu sumedang ya? Nah, prosesnya ada di sini yang krusial ya. Jadi kita untuk pencukaan kita harus apa ya, istilahnya itu muda ya, harus muda, kemudian tahunya harus lembut. Nggak bisa kita untuk tahu asin atau tahu sumedang itu menggunakan bahan tahu yang keras atau mungkin lebih apa ya, jadi larinya dia lebih ke lembut ya. Jadi kalau misalnya ini kita sudah kita potong, kemudian mungkin jarak berapa senti jatuh, dia pasti hancur ya. Ini sudah selesai untuk penyaringan. Kita akan ambil ampasnya, kita kumpulkan di karung seperti itu. Kemudian setelah selesai kita ambil, kita bersihkan busa yang ada di atas. Setelah itu kita baru masuk tahap ke pencukaan. Nah, ini seperti ini, kita bersihkan dulu busanya. Nah, ini lah cerah, ini kayak wingi mau peteng tenan. Ya enggak, kalau ini ada agak cerah lah, gambarnya lumayan lah. Jadi sing anyar, ayo kayak mayo karuan, mestine sing mau putih dadi keren, sing ireng dadi putih. Nah, kita bersihkan busanya seperti ini teman-teman, dengan menggunakan serok atau ya alat seadanya lah ya. Ini yang netes air dari saringan ini ya, seperti ini. Karena busanya kalau kita nggak kita buang itu terlalu banyak, juga hasilnya nanti kurang optimal ya. Nanti kita lihat prosesnya. Nah, seperti ini kita aduk dulu, karena kita takutnya ada yang mengendap di bawah ya. Karena ini sudah murni air dari peresan kedelai ya. Ya, sudah murni air, atau mungkin biasa disebut nanti apa itu yang biasa buat bikin sule. Nah, ini kita sedang proses pencukaan ya. Seperti ini. Kita menggunakan biang yang sudah ada yang kita simpan ya. Nah, seperti ini. Untuk teman-teman yang seprofesi atau mungkin satu bidang dengan kami ya, mohon maaf apabila ada perbedaan ya.
kita memakai apa ya, teknik yang biasa kita gunakan sehari-hari. Ini teknik biasa nih. Ini teknik apa adanya ya, karena kita belajarnya juga nggak terlalu jauh, jadi kadang walaupun kita sudah gunakan atau terapkan teknik yang sama, kadang juga nggak apa ya, nggak satu pikiran, atau mungkin pikirannya lagi ruwet, kadang hasilnya juga nggak sesuai gitu loh, nggak pasti bagus semua gitu loh. Nah, kadang mungkin teman-teman juga pernah lihat di YouTube atau di channel lain, tekniknya berbeda, atau mungkin cara pencukaannya berbeda, atau mungkin takarannya berbeda, ya harap dimaklumi gitu loh. Yang jelas kami menerapkan teknik yang kita pakai gitu aja ya. Intinya kami nggak mengharuskan teman-teman harus seperti ini, harus seperti itu kembali ke pribadi kita masing-masing ya. Nah, jadi proses ini yang mempengaruhi kualitas tahu ya. Tahu kita bisa lembut atau mungkin keras atau mungkin segala macam, ini sangat berpengaruh ya. Seperti ini kita aduk. Kadang kita lihat di beberapa tayangan yang lain, ada yang ngaduknya pelan-pelan, atau mungkin ada yang ngaduknya harus seperti ini, harus seperti itu ya. Silakan teman-teman apa ya, nilai sendiri lah. Kami tidak menganjurkan. Ini teknik yang paling disukai sama konsumen ini. Nah. Paling suka teknik ini. Seperti ini ya. Nanti dia akan menggumpal. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Ini kamera saya dekatkan ini teman-teman. Nah, tadinya putih seperti susu, ini sudah mulai berubah warna dan sedikit menggumpal. Ini butuh proses ya teman-teman. Jadi nggak sekali kita tuang cuka langsung berubah atau bereaksi, itu tidak. Kita pakai cuka makan ya, seperti ini. Nah, ini sudah seperti apa ya, ada gumpalan kecil. Kita biarkan dulu beberapa saat ya. Aku tiap ini nyemplung. Nah, seperti ini. Nah, ini ciri-ciri sudah mau berhasil ya. Ini kita lihat ya. Ini tanpa saya skip, dia akan menggumpal seperti itu. Nanti gumpalan ini akan turun dengan sendirinya, kemudian air akan naik, air cuka ya. Nah, gumpalan itu yang akan kita cetak untuk membuat tahu. Kemudian airnya sebagian kita buang, sebagian kita tampung untuk digunakan untuk proses selanjutnya ya. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Ini cetakan yang tadi, kotak yang tadi, ini mau dibalik seperti itu ya. Ini harus orang-orang apa ya, tertentu ya, karena bahaya. Resikonya nanti kalau misalnya nggak bisa membaliknya, bisa ngenain dagu ini, karena berat, lumayan berat. Karena kita cetakan pakai yang ukuran 52 cm persegi ya. Untuk ketebalannya sekitar berapa ya, aku nggak pernah ngukur sih ya. Seperti ini teman-teman. Ini sudah hasil jadinya ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sangat lembut sekali teman-teman. Oke. Nah, lembut sekali. Jadi kalau misalnya kita pakai tahu seperti ini, mau dibikin tahu kempong atau mungkin tahu asin atau tahu sumedang, ini positif jadi. Tinggal kita nanti setting di penggorengan. Artinya kita tinggal ngatur apinya nanti ya. Nah, seperti ini. Jadi sebelum saya menggunakan apa ya, ini saya sudah melakukan perubahan banyak ya di pabrik tahu yang baru. Tadinya mau pakai uap, nggak jadi, kita bongkar, kita balik cara yang manual yang seperti di kandang tahu yang di bawah. Oke, itu saja. Nanti kita sambung di video selanjutnya. Terima kasih. Semoga kita semua sukses, sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madang guys. Oke, setelah gumpalan tahu sudah apa sih ya, mengendap, kita lakukan pengambilan air cuka ya teman-teman. Kita pakai teknik seperti ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin memakai teknik lain, mohon maaf ya. Kita hanya apa ya, menerapkan yang sudah kita gunakan teknik sehari-hari ya. Seperti ini. Nanti sampai gumpalan itu terlihat ya. Ini masih banyak, ada sekitar setengah ya, setengah dari ini. Kemudian kita masuk ke tahap percetakan. Oke, seperti itu.